Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa lagi dengan saya, Hari Prabowo dari LP3M Investa. Pagi ini saya ingin mengulas tentang kenaikan indeks harga saham gabungan kita. Kami mereview sampai saat ini, hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, indeks harga saham gabungan kita ada di posisi 8.234. Atau kalau saya ambil secara year to date, dari awal tahun udah ada kenaikan sekitar 16,6%. Nah, bagaimana dengan portofolio kita? Berapa return kita dari awal tahun sampai saat ini? Ya, tentu para pemirsa, para investor yang mengetahui sendiri dari portofolio masing-masing. Artinya prestasi portofolio kita itu lebih tinggi dari IHSG atau lebih rendah atau sama dengan IHSG. Kalau sama aja berarti cukup lumayan lah ya, ada kenaikan 16,6%. Ya syukur bisa lebih dari itu. Sebetulnya apa sih ya yang menyebabkan IHSG kita sudah beberapa waktu yang lalu ya sudah pecah rekor ya, tertingginya selama ini. Nah, saya melihat IHSG itu sebagai tolok ukur ya kinerja bursa itu didukung oleh masuknya ya emiten-emiten baru ya, perusahaan-perusahaan yang IPO yang baru. eh, Kedua juga karena tentu dukungan investor lokal ya yang cukup solid lah ya, karena saya melihat pada tahun ini aja secara year to date itu net sale asing itu kurang lebih 54 triliun. Nah, itu kenapa IHSG juga bisa naik, tetap naik gitu ya. Jadi ada satu pendapat gitu, karena kalau asing keluar banyak ya IHSG rontok gitu ya, misalnya ada yang berpendapat demikian, tapi faktanya enggak juga. Ketika asing keluar dari bursa kita 54,4 triliun lah ya, secara year to date, toh IHSG naik juga. Artinya tidak bisa kita mengklaim bahwa IHSG itu tergantung investor asing. Bahwa kita membutuhkan investor asing, ya, tetapi bukan semata-mata tergantung IHSG itu naik turunnya karena investor asing. Ya, jadi ada penambahan investor-investor baru, ya. Nah, saya mengambil satu menyimpulkan juga atau berpendapat mengenai investor baru ini. Kenapa akhir-akhir ini ya dalam 3 atau tahun inilah itu kenaikan lumayan sudah di atas rata-rata, nilai transaksi itu sudah di atas 20 triliun. Ya, kenapa? Nah, saya melihat eh, sektor real itu kita tahu daya belinya sedang lemah. Ya, sektor real menurut saya sedang tidak baik-baik saja usahanya, sehingga banyak pengusaha, beberapa pengusaha menengah itu yang mencoba mengalihkan investasi mereka itu ke pasar modal dan juga mungkin pasar uang. Ya, mereka melakukan trading di dalam hal ini di saham, di reksadana gitu ya, sehingga ada peningkatan nilai transaksi. Itu antara lain ya, saya melihatnya seperti itu, sehingga nilai transaksi akan meningkat. Juga adanya pergeseran dari saham-saham. Kalau zaman dulu itu tergantung blue chip begitu ya, saham-saham blue chip naik, ya IHSG naik, saham blue chip turun, akan turun gitu. Tetapi nampaknya bukan itu ya. Sekarang ada pergeseran di mana yang membuat dukungan atas IHSG itu saham-saham konglomerasi. Ya, misalnya grupnya Bakri gitu ya. Lihat saja BRMS, saham Dewa gitu ya. Itu udah mengalami kenaikan yang ratusan persen dalam tahun ini.
ya. Di sisi lain kita lihat seperti Astra, Telkom, Indofood misalnya ya, atau bank-bank ya, BCA, BRI, BNI, ya justru rapotnya merah tahun ini. Mungkin dia berkisar 10-15% penurunannya secara year to date. Dan ini saya lihat ini kejadian yang cukup langka ya dalam tahun ke tahun ya saya lihat. Nah, sehingga ada pergeseran. Saham-saham konglomerasi ya misalnya grupnya Prayogo Pangestu ya, ada Hapsoro, ada Bakri itu ya. Nah, itu eh, mereka mengalami kenaikan harga yang signifikan. Itu yang menurut saya menjadi satu eh, penyebab IHSG kita naik terus ya atau mendekati beberapa kali lah pecah rekor ya. Bagaimana? Apakah IHSG ini akan terus berlanjut? Saya pribadi memprediksi paling tidak sampai akhir tahun 2025 ya akan berkisar antara 8.300 sampai 8.400 lah. Ya, itu prediksi saya ya sampai paling tidak sampai akhir Desember. Dan itu akan terjadi fluktuatif tentu saja karena ketidakpastian saat ini memang sangat tinggi baik faktor eksternal maupun internal. Ya, itu sulit diduga, sulit diprediksi bagaimana sehingga pergerakan IHSG itu sangat fluktuatif. Sehingga eh, ya mungkin pesan saya pada teman-teman investor ya itu gaya strategi tradingnya jangka pendek mungkin akan lebih dominan ya karena mereka menghindari ketidakpastian itu. Yang penting ada kecuan gitu ya. Mereka melakukan uh, uh, take profit ya atas saham-saham yang sudah dia miliki sehingga terjadi fluktuasi demikian cepat sekali kan. Jadi mungkin dalam satu situasi sekarang ini untuk long term saya pikir kurang kurang tepat ya. Kita harus pakai target tertentu untuk melakukan take profit gitu. Nah, berbicara IHSG, bagaimana? Apakah kita lebih mementingkan IHSG itu sendiri atau justru portofolio kita? Kan kita sedang tidak dalam transaksi future indeks gitu ya, seperti indeks Hong Kong atau Nikkei gitu ya, atau IHSG sendiri. Kita kan tidak dalam konteks itu, tetapi kita lebih memilih saham-saham tertentu. Saya kira kita akan lebih tepat. Yang penting saham kita pilihannya benar, timing beli dan jualnya benar. Bahwa IHSG bisa naik turun ya, ya udahlah. Tapi sepanjang kita bisa memperoleh return dari portofolio kita sendiri. Jadi kita harus bisa memilih di antara kondisi saat ini kira-kira saham-saham apa yang menarik untuk ditradingkan. Ya, contoh misalnya sekarang ini emas lagi jadi benar-benar menjadi satu apa ya komoditas yang jadi unggulan gitu ya, sehingga beberapa kali pecah rekor juga ya sudah di atas 4.000 sekarang 4.100 ya ya emas itu sehingga dengan demikian kita akan tidak salah rasanya kalau kita mentradikan saham-saham yang punya produk atau perdagangan emas. Ya, contoh BRMS, Aneka Tambang, ya, Arci, gitu ya, PSAB, itu kan coba lihat aja. Mereka fluktuatifnya dan cenderung untuk naik. Nah, itu yang saya maksud, kita sendiri yang harus jeli-jeli melihat sektor-sektor apa yang layak untuk dilakukan trading pada kondisi pasar yang seperti ini. Jadi ya IHSG berjalan apa adanya tentu saja karena dipengaruhi oleh 900-an saham dan tadi ya tidak 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 dalam posisi oh, saham yang naik IHSG naik yang lebih banyak yang naik gitu ya atau saham banyak saham yang turun terus indeks turun enggak sekarang enggak kan tidak dipengaruhi oleh saham-saham tertentu tadi sehingga di mana saham-saham yang punya kapitalisasi besar, tentu dia punya bobot terhadap indeks harga saham gabungan dia besar. Jadi tidak pure, maksud saya bahwa IHSG naik, banyak saham yang naik, turun, banyak saham yang turun, bukan. Ya, saya kira
eranya sudah berbeda. Menurut saya karena rumus untuk menentukan IHSG itu kan dari kapitalisasi pasarnya. Nah, untuk itu ya silahkan, akan lebih baik saya kira kita concern pada portofolio kita, memilih portofolio yang bisa dimasukkan dalam keranjang kita, membeli saham dalam portofolio, dimasukkan dalam portofolio kita, dan juga timing, timing beli, timing jualnya itu terukur ya. Jadi kita apakah pakai parameter yang paling memungkinkan, saya kira parameter return atau cuan, ya berapa persen Anda harus disiplin keluar dari eh, pasar itu ya. Nah, apa sih saham yang menarik? Tadi selain saham-saham yang berbasis emas ya, tembaga, perak gitu ya. Itu saham-saham yang eh, makanan, saya kira perlu dicermati ya. Seperti Java, Caron Popen ya, itu juga komoditas makanan ya, yang berbasis makanan itu, dan perkebunan, kelapa sawit ya, itu saya kira perlu dicermati ya untuk tahun ini, dan rasanya dua sektor ini yang cukup cukup menarik sih ya. Kalau di sektor perbankan ya itu memang ya rendah sih rendah. Ya banyak orang mengatakan udah murah lah, BCA udah murah lah, BRI murah lah, BNI murah. Ya, tapi memang saham-saham perbankan itu sangat sensitif terhadap perubahan situasi. Ya, apalagi masih banyak perdebatan ya di saham perbankan kita karena kredit yang seret ya tidak terserap, terus adanya gelontoran dana 200 triliun, itu kan cost of money-nya tinggi juga. Ya, jadi itu yang kemungkinan saham-saham perbankan masih berat untuk saat ini. Namun kalau dari sisi harga, ya baik dari price earning ratio, price book value-nya itu memang sudah cukup menarik sih untuk saham-saham perbankan tersebut. Saya kira itu komen saya terhadap IHSG, concern pada saham-saham yang masuk di portofolio kita, dan cermati kapan kita beli, kapan kita jual. Oh, satu lagi tambahan itu adalah saham-saham yang dalam restrukturisasi ya. Danantara ini ada saham Garuda, ada saham Aneka Tambang, Krakatau Steel yang sedang di dalam pembenahan oleh Danantara. Saya kira juga layak untuk dicermati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.